Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Firmansyah. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN. Dengan kode kelas 03 PPKP 003 dengan NIM 221011500 Saya di sini berniat untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Nah, judulnya yaitu menganalisis arti pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja kita ke materi. Materinya yaitu wawasan Nusantara. Nah, apa sih wawasan Nusantara? Jadi pengertian wawasan Nusantara secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan Nusantara berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nah, sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Nah, sedangkan antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua. Nah, dua benua itu yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan dua samudra. Dua samudra itu yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia pada zaman dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Nah, menurut ahli yang pertama yaitu Profesor Wan Usman. Nah, menurut dia, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Nah, jadi menurut dia tuh wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan. Secara kita ketahui bahwa negara kita itu negara kepulauan dan memiliki beragam macam suku dan budaya atau ras, agama dan lain-lain. Nah, kemudian ada menurut Munajat Danusaputro 1981. Nah, menurut dia tuh wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Kemudian asas Nusantara itu sendiri merupakan suatu ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dan dipelihara agar kepentingan nasional dapat terwujud. Kemudian, masih menurut dia, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya juga harus sesuai dengan ide nasional Pancasila sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungan yang menjiwai tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Kemudian ada tambahan menurut para ahli, menurut Sumarsono 2002. Menurut dia tuh, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap setara di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, menurut dia tuh
wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang merupakan gejala sosial yang dinamis dengan 3 unsur. Jadi ada 3 unsur. Yang pertama ada wadah dari wawasan Nusantara adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berupa Nusantara dan organisasi negara Republik Indonesia sebagai kesatuan utuh. Nah, yang kedua ada isi wawasan Nusantara adalah inspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang terakhir ada tata laku dari wawasan Nusantara adalah tindakan bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang apabila dilaksanakan dapat menghasilkan wawasan Nusantara. Kemudian kita lanjut. Di sini ada hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertiannya cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Jadi, hakikat wawasan Nusantara itu ialah keutuhan dan kesatuan wilayah Indonesia atau wilayah nasional Indonesia. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya, itu ada asas-asas wawasan Nusantara. Nah, asas-asas wawasan Nusantara ini ada 6. Yang pertama yaitu kepentingan yang sama. Nah, bangsa Indonesia memiliki kepentingan yang sama demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan negara. Kemudian ada keadilan. Nah, bangsa Indonesia itu harus memiliki sifat yang adil agar tercapainya mimpi-mimpi dan cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian ada kejujuran. Nah, masyarakat ini harus memiliki sikap atau sifat jujur agar di Indonesia ini tidak adanya kasus-kasus korupsi dan lain-lain. Kemudian ada solidaritas. Masyarakat harus memiliki rasa setia kawan dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budayanya masing-masing. Kemudian ada kerjasama. Masyarakat Indonesia harus memiliki rasa kerjasama agar apa yang dicita-citakan dan dimimpikan sejak dahulu oleh bangsa Indonesia itu tercapai dengan mudah, karena dengan kerjasama mimpi dan cita-cita itu akan berjalan dengan mudah. Kemudian yang terakhir ada kesetiaan. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjaga kesatuan dan kepentingan bersama. Jadi, wawasan Nusantara merupakan pedoman motivasi dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, dan tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja materi dari saya. Jika ada kata-kata atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.